Karena tempat pertama dalam kompetisi perebutan poin telah memilih sektenya sendiri, maka masalah ini akan dihentikan. Saya tidak tahu sekte mana yang ingin Anda ikuti. Wanita di paviliun Wanhua juga berbicara, tetapi matanya terus menatap Yueru. Aku akan datang dulu, aku juga bergabung dengan paviliun dupa pembakaran. Mu Feng juga berkata, dan dengan mudah pergi ke belakang Chang Yu. Dengan tambahan Mu Feng, Raja Xuanling dan Salomon sedikit tidak senang di wajah mereka, tetapi mereka tidak melakukannya. Bagaimana dengan kalian berdua wanita? Pada saat ini, dua pria istana tak berperasaan dan paviliun Wanhua juga menatap kedua wanita di tanah dengan mata cerah. Karena kedua sekte tersebut sebagian besar adalah murid perempuan, hampir tidak ada murid laki-laki, jadi mereka juga cukup tertarik pada wanita. Mu Yingying mengenakan perhiasan perak di kepalanya, dan dia cukup hidup dengan kuncir kuda ganda yang cantik. Dan Yueru juga memiliki rambut panjang yang berkibar, dan 3000 sutra jatuh seketika, jadi dia memiliki temperamen seperti peri. Aku tidak menyangka apa yang dikatakan Xiao Yan itu benar. Saya benar-benar bergabung dengan paviliun dupa pembakaran. Namun, Xiao Yan ini juga menarik. Api di tubuhnya benar-benar dapat bergabung sedemikian rupa. Ini adalah pertama kalinya saya melihatnya, dan dalam menghadapi kondisi yang menggoda seperti itu, dia tidak tertarik sedikit pun. Dan sepertinya memiliki bau saudara Yanqi, aku harus mengikutinya, dia seharusnya bukan orang jahat. Mu Yingying juga dengan cepat bergumam dalam hatinya, dan kemudian dia sedikit mengagumi Xiao Yan. Setelah berpikir singkat, Mu Yingying juga bergerak sedikit, maju selangkah, dan kemudian perlahan berkata kepada orang-orang kuat di langit, junior ini telah memutuskan untuk bergabung dengan paviliun dupa pembakaran. Suara seperti lonceng perak memenuhi seluruh puncak gunung, dan semua orang bisa mendengarnya dengan jelas. Jika kamu bergabung dengan keluarga kerajaan Xuanlingku, maka perlakuannya akan sama persis dengan apa yang baru saja kukatakan kepada Xiao Yan. Raja Xuanling juga berkata, karena dia telah melepaskan pendatang baru yang berbakat, Mu Yingying ini tidak bisa dilepaskan. Junior berterima kasih kepada senior, tetapi setelah memikirkannya, paviliun dupa adalah yang paling cocok untukku, jadi aku mungkin tidak dapat bergabung dengan keluarga kerajaan Xuanling. Mu Yingying juga tersenyum sedikit. Meskipun Mu Yingying juga menarik untuk sekte super seperti itu, tetapi setelah memikirkannya, dia juga merasa bahwa tidak banyak sekte yang cocok untuknya. Kata-kata Solomon sangat tidak cocok untuknya. Sekte yang sangat misterius ini memberi kesan buruk pada Mu Yingying pada pandangan pertama, jadi Mu Yingying pasti tidak akan bergabung dengannya. Adapun aula api penyucian, Mu Yingying tidak terlalu tertarik. Bagaimanapun, Mu Yingying bukan orang yang mencintai perang, jadi dia tidak terlalu tertarik dengan aula api penyucian yang bertarung dan membunuh. Aula sunyi kuno, dengan sosok ramping Mu Yingying, dia pasti tidak akan bergabung. Lagi pula, hampir tidak ada gadis yang akan memilih teknik pemurnian tubuh, dan sosok seorang gadis sangat penting. Adapun istana tak berperasaan, Wan Jianmen dan Lembah Pil, Mu Yingying juga memikirkannya, lalu menggelengkan kepalanya, jelas tidak tertarik. Adapun keluarga kerajaan Xuanling, Mu Yingying samar-samar merasakan aura yang mendominasi, dan dengan karakter Mu Yingying, dia pasti tidak akan bergabung. Jadi setelah memikirkannya, saya memutuskan untuk bergabung dengan paviliun dupa pembakaran. Tentu saja, ini karena dendam atribut api saya, tetapi yang lebih penting, tampaknya ada hubungannya dengan Xiao Yan. Lagi pula, Mu Yingying juga ingin cari tahu tentang rahasia api di tubuh Xiao Yan. Brengsek, apa yang terjadi di paviliun dupa pembakaran ini? Ketika Raja Xuanling mendengar ini, seolah-olah ada firasat buruk muncul di hatinya. Mu Yingying ini benar-benar. Xiao Yan juga tidak berdaya. Dia tidak tahu mengapa Mu Yingying bergabung dengan paviliun dupa pembakaran. Menurut dugaan Xiao Yan, paviliun Wanhua adalah yang paling cocok untuknya. Pada saat ini, Mu Yingying sudah berada di puncak Kaisar Dou Bintang 4, dan menerobos ke Kaisar Dou Bintang 5 sudah dekat, dan jika bukan karena Kaisar Hantu Kembar di akhir kompetisi perebutan poin, Mu Yingying harusnya tempat pertama ini. Apa yang ingin dilakukan Mu Yingying? Yueru juga menggigit bibirnya sedikit, jelas sedang memikirkan sesuatu. Kemudian Yueru menatap Xiao Yan di langit, dan kemudian menatap Mu Yingying. Mungkinkah dia ingin? Kemudian Yueru sepertinya memikirkan sesuatu.
Terkadang intuisi wanita agak menakutkan. Bagaimana denganmu, sekte mana yang akan kamu ikuti? Wanita dari Paviliun Wanhua juga bertanya. Meskipun bakat dan kekuatan Mu Yingying cukup bagus, tetapi sistem pilihan bebas semacam ini, karena orang lain telah memutuskan untuk bergabung dengan Paviliun Dupa Pembakaran, mereka tidak pandai berbicara. Tapi untuk Yueru, orang dari Paviliun Wanhua tidak berencana untuk melepaskannya begitu saja. Orang lain mungkin hanya tahu sedikit, tetapi bagi mereka Paviliun Wanhua, identitas pewaris sangat penting. Wanita bernama Yueru ini harus diambil. Generasi muda juga memutuskan untuk bergabung dengan Paviliun Dupa Pembakaran. Yueru juga memikirkannya lagi, dan kemudian Yueru terus menatap Mu Yingying dan Xiao Yan, lalu berkata, Mu Yingying tampaknya tidak tahu bahwa Yueru ingin bergabung dengan Paviliun Dupa Pembakaran, tetapi di hutan mayat Yin, hubungan antara Yueru dan Xiao Yan pasti sangat baik, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Seperti semua orang tahu, Yueru memiliki identitas pewaris, dari semua aspek, itu adalah yang paling cocok untuk bergabung dengan Paviliun Wanhua, tetapi Yueru tampaknya khawatir tentang hal-hal lain, jadi keputusan ini untuk sementara diubah. Yueru, kamu, Xiao Yan juga menatap ke arah Yueru, seolah-olah dia benar-benar terkejut dengan ini. Hehehe, sepertinya wanita ini memiliki emosi yang berbeda terhadapmu. Di dalam tubuh suara Raja Naga Emas juga terdengar perlahan. Yueru, kenapa kamu? Aku sudah punya keluarga, aku tidak ingin mengecewakan kebaikanmu. Xiao Yan juga bergumam dalam hatinya, jelas merasa sangat tidak berdaya dengan tindakan Yueru. Mendengar ini, Chang Yu juga cukup lega, dia hendak melambaikan tangannya dan mengambil Yueru, tetapi tiba-tiba, wanita dari Paviliun Wanhua tiba-tiba meninggalkan langit dan diam-diam muncul di samping Yueru. Tunggu sebentar, aku punya beberapa kata untuk disampaikan padanya. Wanita di Paviliun Wanhua tidak terburu-buru, bibirnya bergerak sedikit, dan kemudian dia berbisik ke telinga Yueru, seolah-olah dia mengatakan sesuatu, wajah Yueru yang kesal. Kemudian pipinya memerah. Bagaimanapun, tidak peduli apa, Yueru tetaplah seorang wanita, jadi dalam hal hubungan antara pria dan wanita, Yueru mengerti sedikit. Kalau begitu aku akan bergabung dengan Paviliun Wanhua. Yueru juga pulih waktu yang singkat, lalu menatap Xiao Yan di langit, tersenyum padanya, dan kemudian menatap Mu Yingying dengan tatapan musuh di matanya. Menunjukkan bahwa Yueru tidak akan pernah menundukkan kepalanya dengan mudah. Dia juga seorang wanita, meskipun Mu Yingying tidak tahu apa yang dimaksud Yueru, dia juga menemukan beberapa hal lain di mata Yueru. Apa yang terjadi dengan Yueru? Sepertinya aku mencuri sesuatu darinya. Mu Yingying menggelengkan kepalanya sedikit. Di puncak gunung saat ini, sinar cahaya warna yang berbeda juga menyebar. Orang-orang utusan sekte masing-masing memimpin tim. Kali ini para pendatang baru bergabung dengan sekte masing-masing. Sejak pilihan Mu Yingying dan Yueru, Mu Yingying telah bergabung dengan Paviliun Dupa Pembakaran, dan Yueru pasti telah bergabung dengan Paviliun Wanhua di bawah suara wanita di Paviliun Wanhua. Meskipun Xiao Yan memiliki kekuatan jiwa yang besar, mudah untuk mengetahui apa yang dikatakan oleh orang Paviliun Wanhua kepada Yueru, tetapi Xiao Yan tidak melakukannya. Xiao Yan juga percaya bahwa Yueru perlahan akan melepaskannya, cinta ini. Orang dari Paviliun Wanhua berkata kepada Yueru, jika kamu ingin bersama dengan kekasih kecilmu, bergabunglah dengan kami di Paviliun Wanhua. Berdasarkan status Anda sebagai pewaris, kamu juga dapat memperoleh sumber daya yang sangat besar di Paviliun Wanhua. Lain kali ketika kamu melihatnya, itu tidak akan menjadi hambatannya, dan tidak akan mudah untuk menangkap hatinya. Petik 2. Adapun wanita bernama Mu Yingying, tidak ada masalah. Wanita dari Paviliun Wanhua berbisik di telinga Yueru. Tapi, Yueru juga sedikit ragu. Terlalu lengket tidak baik. Wanita Paviliun Wanhua melanjutkan. Oke, kata Yueru sedikit enggan. Meskipun Chang Yu senang, dia juga tahu identitas pewaris Yueru, jadi dia tidak memaksa Yueru untuk bergabung. Bergabung dengan Paviliun Pembakaran dupanya sendiri menahan perkembangan masa depan wanita itu. Chang Yu secara alami menemukan beberapa hubungan yang tidak biasa antara Xiao Yan dan Yueru. Tidak apa-apa untuk berpisah. Chang Yu juga berkata perlahan. Selain itu, sebagian besar orang-orang berbakat bergabung Paviliun Dupa Pembakaran.
Mereka juga harus memberikan beberapa pendatang baru kepada sekte lain. Lagi pula, paviliun dupa pembakaran hanya dengan Salomon dan keluarga kerajaan Xuanling, hubungannya tidak harmonis, sekte lain, hubungannya tidak buruk. Segera, Yueru menggelengkan kepalanya, dan kemudian langsung menuju ke belakang wanita paviliun Wanhua. Pada saat ini, kompetisi perebutan poin dapat dianggap sebagai akhir yang sebenarnya. Hehehe, kali ini kompetisi perampasan poin benar-benar berliku-liku. Orang lembah pil memandang Xiao Yan dengan sedikit penyesalan. Sepertinya paviliun dupa pembakaran Anda akan naik kali ini. Orang-orang di istana boneka juga tertawa. Jelas, hubungan antara paviliun dupa pembakaran dan Salomo dan keluarga kerajaan Xuanling tidak harmonis, dan hubungan dengan sekte lain ini juga cukup harmonis. Kalau begitu aku akan meminjam kata-kata keberuntunganmu. Chang Yu juga tersenyum dan melihat sekelompok orang di belakangnya. Jelas, Chang Yu tidak berharap begitu banyak orang untuk bergabung dengan paviliun dupa pembakaran kali ini. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ada juga Xiao Yan yang berbakat dan kuat, Mu Yingying dan Mu Feng. Kalau begitu, bawa pulang. Dalam kompetisi Zongmen 8 tahun kemudian, aku juga menantikan penampilan kalian. Orang lembah pil juga tertawa. Raja Xuanling juga mendengus dingin, dan kemudian pergi. Dia hanya ingin pergi dengan pendatang baru di belakangnya, tetapi tiba-tiba dicegat. Raja Xuanling, jangan terlalu sibuk untuk pergi. Sebelum kompetisi perebutan poin, kami sepakat untuk memberikan tempat pertama dalam kompetisi perebutan poin ini kualifikasi untuk berendam di kolam kekaisaran. Sekarang, setelah keputusan kami, jumlah orang telah meningkat, saya tidak tahu apakah itu penting. Chang Yu juga tersenyum perlahan. Tentu saja penting. Raja Xuanling juga mendengus dingin, tetapi siapapun yang memiliki kebijaksanaan dapat menemukan bahwa rasa sakit di mata Raja Xuanling tidak dapat disembunyikan. Awalnya, jika orang-orang ini bergabung dengan keluarga kerajaan Xuanling, kolam kekaisaran secara alami tidak akan menjadi masalah, tetapi sekarang mereka telah bergabung dengan paviliun dupa pembakaran, yang bukan merupakan hubungan yang baik dengan keluarga kerajaan Xuanling. Kalau begitu aku akan berterima kasih kepada Raja Xuanling untuk 3 murid paviliun dupa pembakaranku. Setelah Chang Yu selesai berbicara, dia juga menyaksikan Raja Xuanling pergi. Saat suara Chang Yu jatuh, banyak orang di sebelahnya tiba-tiba berbalik. Ini adalah sekte paling beruntung, dan ketiganya dengan kekuatan dan bakat yang menakutkan semuanya bergabung dengan paviliun dupa pembakaran. Dan pewaris yang juga ingin bergabung dengan paviliun dupa pembakaran, jika tidak ada perubahan besar, maka paviliun dupa pembakaran akan menjadi pemenang terbesar kali ini. Sepertinya paviliun dupa pembakaran ini juga akan bangkit. Para utusan sekte di sekitarnya juga tahu di dalam hati mereka, dan setelah menyapa Chang Yu, mereka pergi satu demi satu. Pada saat ini, hanya ada orang-orang dari paviliun Wanhua dan paviliun dupa pembakaran yang tersisa di puncak gunung. Kita harus pergi juga, Chang Yu juga berkata perlahan. Senior, tunggu sebentar. Xiao Yan juga menatap Yueru, yang ada di sampingnya, dengan mata yang salah. Dia langsung tahu bahwa dia tidak bisa begitu kejam. Lagi pula, ketika dia berada di keluarga Yue, dia diurus oleh keluarga mereka, dia segera melunak, dan kemudian perlahan berjalan. Hei, ketika kamu pergi ke paviliun Wanhua, kamu masih harus menyingkirkan karakter lemahmu. Lagi pula, persaingannya ketat di mana-mana. Tapi jika ada yang menggertakmu, aku akan menjadi orang pertama yang membantumu. Xiao Yan juga tersenyum dan berjalan kembali. Meskipun hanya beberapa kalimat pendek, Yueru cukup senang saat mendengarnya, yang membuktikan bahwa Xiao Yan masih memiliki beberapa emosi yang berbeda terhadapnya. Aku akan menyusulmu dalam waktu singkat. Mungkin lain kali kita bertemu, kamu tidak akan bisa bertarung. Yueru juga menahan air mata di matanya yang indah dan berkata kepada Xiao Yan. Ayo pergi. Xiao Yan juga menatap Yueru dan berkata, ya. Yueru menjawab sedikit dan kemudian menghilang dari pandangan banyak pendatang baru yang tersisa dari paviliun dupa pembakaran di bawah kepemimpinan orang-orang kuat dari paviliun Wanhua. Akhirnya pergi, itu bisa dianggap mencekikku. Suara malas juga muncul, dan kemudian sosok yang akrab muncul di depan Xiao Yan. Xiao Yi. Sejak dia datang ke puncak gunung, Xiao Yan tahu bahwa identitas Xiao Yi pasti akan ditemukan oleh yang kuat di sini,
jadi dia juga mencari bantuan dari tuannya, Raja Naga Emas, dan menggunakan metode rahasia untuk menyembunyikannya di tempat yang tersembunyi. Teknik Raja Naga Emas, bahkan kekuatan Raja Xuanling, tidak dapat ditemukan, meskipun dia tidak khawatir. Ini, Chang Yu juga berkata sambil tersenyum, jelas Xiao Yan ini masih banyak pikiran. Hei, ini saudaraku. Xiao Yan juga tertawa. Jelas, dia juga menemukan situasi paviliun dupa pembakaran barusan, jadi dia harus segera menyembunyikan, agar tidak diketahui di masa depan ketika mereka bertarung. Dengan penglihatan Chang Yu, dia secara alami menemukan bahwa kekuatan Xiao Yi cukup bagus, tetapi dia tidak terlalu terkejut, bagaimanapun, dia telah melihat orang ini di hutan mayat Yin. Kalau begitu aku akan bergabung dengan paviliun dupa pembakaran juga. Xiao Yi juga tersenyum perlahan, api putih susu meluap di sekujur tubuhnya. Oke, Chang Yu juga tertawa. Ayo pergi, aku akan membawamu kembali ke paviliun dupa pembakaran dulu. Chang Yu melambaikan tangannya, dan kemudian api di sekujur tubuhnya muncul, berubah menjadi sinar cahaya untuk menutupi semuanya. Akhirnya berakhir, sekarang saatnya untuk mulai mencari api suci. Xiao Yan bergumam. Di puncak gunung, dengan pembagian murid, kompetisi perebutan poin dapat dianggap sebagai akhir yang sebenarnya.